Hai Lur, jumpa lagi dengan gua Mamang Serok. Oke Lur, kali ini gua nggak pengen ngupdate ikan cupang, nggak pengen ngupdate ikan arwana, ikan lohan ataupun ikan gepi. Karena gua barusan ditelepon sama kawan gua, dia ini produsen penghasil madu tawon gung atau biasa disebut dengan nama latinnya Apis dorsata. Pengen tahu keseruan gua di sana, cuman sebelum itu jangan lupa ya Lur, tekan tombol subrek, like, share, and comment. Karena video ini gua ngupdate tentang di sini nih, Apis dorsata atau yang biasa disebut tawon gung. Stay tune terus di channel gua. Salam serok. Oke Lur, ini dia rumah kawan gua yang gua bilang dia pengusaha madu tawon gung atau biasa disebut Apis dorsata. Nah, ini dia. Madu ini madu hutan murni Lur, memiliki bermacam khasiat. Nanti untuk lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol langsung dengan yang punya. Oke, stay tune terus di channel gua. Check it out. Oke Lur, kita masuk Lur. Mudah-mudahan dia ada di dalam. Assalamualaikum Om. Wah, ini dia Lur. Dengan Om siapa ini? Angger aja sebetulnya. Wah, ini Om Angger. Ini dia Lur, pemilik madu murni atau disebut juga madu hutan murni yang dari tawon gung atau tawon Apis dorsata. Oke Lur, kita nanti ngobrol-ngobrol. Di depan aja. Oke, boleh, siap Om, siap. Oke Lur, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Mas Angger ya. Oke. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat nih Om. Udah lama ya nggak ketemu kita ya. Bahagia lah ya. Bahagia sih. Cuman kantongnya nggak bahagia. Yang penting bahagia dulu. Bener. Oke. Ini kopinya Mas. Oh iya. Kita sambil ngopi Mas ya. Oke, kita ngobrol santai nih Lur ya. Buat sahabat breeder dimanapun berada, ngopi dulu, jangan lupa. Oke. Ya. Yang penting bahagia dulu. Yang Benar lain itu. juga. Oke. Mau kita langsung aja nih Om. Ini kan yang lagi heboh nih, yang konsumsi madu hutan murni kan. Nah, Om Angger ini kan di sini salah satunya sebagai produsennya lah ya. Jadi Oh, kan, sorry. Kita lurusin sebentar ya. mm. Kalau dibilang produsen sebenarnya bukan. Kan ya. Oke, Karena oke. kalau dikatakan produsen madu kan yang produksi itu lebah. Oh iya. Jadi kata produsen itu lebih cocok untuk lebahnya. Iya. Jadi kalau sampean yang produsen, madunya agak beda. Wah, Ya? berarti beda. Berarti madu saya dong. Iya, Bukan benar, madu- benar. Bukan madu lebah gitu. Benar. Ya ini untuk ini aja Ya, intermezzo aja. intermezzo aja. Jadi memang saya dapatnya memang dari petani hutan Mas ya. Jadi ada namanya di dinas kehutanan itu ada pendampingan untuk petani hutan. Oh gitu ya. Petani hutan itu dia apa ya, bisa dikatakan ada kebebasan untuk mengelola hutan. Salah satunya mengambil hasil dari hutan. Itu salah satu produknya madu. Nah, ini asalnya sih ya kita lokal aja gitu loh. Memang dari provinsi kita sendiri gitu, dari Lampung. Ada 3 tempat yang menghasilkan banyak madu hutan. Pertama yang paling banyak itu di Waikanan, kemudian Tanggamus, terakhir Lampung Timur. Lampung Timur. Nah, sedikit mau tanya nih Mas Angger. Ini kan kebanyakan orang nggak tahu nih, madu hutan murni ini asalnya dari tawon gung atau yang biasa Ya. disebutkan tawon Apis dorsata nih. Ya itu nama. Nah, tawon ini kan menghasilkan madu. Ini saya lihat nih ada 3 jenis warna madu. Ada yang warna hitam, putih, dan coklat. Betul. Nah, untuk kriterianya warna hitam ini madunya dari tahun apa, yang coklat ini dari tahun apa, terus yang putih ini dari tahun apa. Oke, kalau lebahnya sendiri sebenarnya sama. Mm-mm. Lebahnya sendiri sama. Jadi yang membedakan hasilnya menjadi madu bermacam-macam warnanya itu karena nektarnya Mas. Oh, nektar. Nektar itu ya sumber madu ya. Iya, Seperti apa, sabuk sari, bunga. Nah, kalau yang hitam ini campuran semua sabuk sari yang diambil lebah. Itu dijadikan satu tempat sama lebah. Jadi dia menghasilkan warna lebih
lengkap. Kalau di sini kita sebut aja madu hitam. Kemudian yang kuning nih, kuning kecoklatan ini dari serbuk sari kaliandra kebanyakan, atau gitu. bisa juga dari serbuk sari randu. Oke, ini kalau madu putih ini sebenarnya nektarnya bisa dibilang sama ya. Cuman kalau yang kuning ini bisa dikatakan dia masih ada campuran lainnya juga. Tapi kalau yang putih ini lebih cenderung dia murni, misalkan dari randu gitu. Dia hanya khusus dari randu aja. Dan ini dipengaruhi juga sama cuaca ya. Nah, yang membuat dia unik adalah tidak selalu kita panen madu itu akan menghasilkan madu putih atau bening. Yang lebih sering itu madu kuning dan madu hitam. Ini bisa dikatakan lebih langka dari madu yang lainnya ini. Oh, berarti jadi untuk dari jenis lebahnya sendiri, lebahnya sama, cuman yang putih ini karena dia lebih spesifik, misalnya dia dari matahari dia cuma mengkonsumsi nektar matahari, atau dari randu dia hanya mengkonsumsi nektar randu, bunga randu itu aja. Oke, sangat menarik sih. Nah, kebanyakan kan saya mau tanya juga nih, Mas Angger. Ini saya lihat kan beda ya dari madu-madu yang lain. Ini kandungannya agak encer, sedangkan madu yang kita tahu itu kan agak kental. Nah, untuk membedakan madu hutan dengan madu yang lain itu seperti apa sih? Kan kebanyakan ada orang yang mengetes taruh di kulkas, kalau dia beku itu madunya dalam artian ada madu cuman banyak kandungan gula. Nah, kalau madu murni ini taruh dalam kulkas beku apa enggak sih? Kalau dari pengalaman saya sendiri, madu hutan ini kenapa dia yang pertama tekstur ya, kita bahas tekstur dia lebih encer, bisa dikatakan begitu. Ini karena kandungan airnya tinggi gitu. Oh gitu. Kandungan airnya tinggi karena dia tidak melalui proses pengolahan. Jadi ketika kita selesai unduh panen, kita suling kemudian langsung dikemas gitu. Berbeda dengan madu yang pada umumnya kita tahu ya, yang mungkin dia lebih kental atau segala macam. Itu madu masakan biasanya. Oh gitu. Jadi untuk menghilangkan kadar airnya ini kita masak dulu madunya. Oh gitu. Padahal nih sebenarnya ya madu hutan madu murni walaupun bukan madu hutan, ketika dia dimasak di atas 100 derajat Celcius itu akan merusak kandungannya. Logikanya ketika kita ingin menghilangkan atau mengurangi kadar air, itu pasti akan dimasak di atas 100 derajat Celcius. Nah, itu pasti ya bisa dikatakan tuh madu udah rusak gitu. Oh, madu dalam artian kandungan airnya sudah hilang gitu ya. Berkurang ya. Jadi kalau di cara mengetes dimasukkan kulkas itu kan kadang ada yang beku, ada yang enggak, karena itu kandungan air di dalam madu itu sendiri sudah hilang berarti. Sebenarnya ya madu ini pun walaupun dia encer, kita masukkan di dalam freezer sekalipun, itu nggak akan beku. Nggak akan beku seperti kita buat es batu gitu. Nggak akan seperti itu. Berarti dapat ilmu baru nih saya. Tapi kalau memang mau benar-benar valid, ketika kita harus membuktikan ini madu murni atau tidak, ya itu harus uji lab, Mas. Oh, langsung uji lab. Iya, benar juga ya. Kalau kita hanya sekedar dengan teori-teori pada umumnya, saya rasa sih masih banyak metode untuk kita buat madu olahan yang bisa menyerupai madu asli atau madu. Benar. Ya, sekarang udah pinter-pinter lah. Nah, di Indonesia sendiri kan banyak nih berbagai macam jenis madu murni, madu hutan murni, ada juga madu dari tawon kelenceng ya kan. Oh iya. Nah, untuk itu perbedaan antara madu kelenceng dan madu tawon gung itu bedanya dari mana tuh, Mas? Kan padahal sama-sama madu hutan nih. Kalau madu kelenceng ya setahu saya itu walaupun dia di hutan, kita taruh hutan itu namanya tetap budidaya, Mas. Oh gitu. Tetap budidaya. Nah, berbeda dengan tawon gung atau apis dorsata ini termasuk lebah liar. Oh, lebah liar deh. Perbedaannya apa ketika kita bicara madu dari lebah liar dengan madu budidaya? Kalau
madu budidaya kita bisa atur nih, lebah mau menghasilkan madu dari nektar apa. Bedanya dengan madu liar, dia nggak bisa, kita nggak bisa untuk mengatur ini lebah harus makan ini. Nah, untuk yang saya dapat nih, saya tadi barusan baca-baca juga, untuk di Sumatera sendiri ini madu tawon apis dorsata ini dari hutan Lampung ya. Salah satunya. Salah satunya. Di tempat-tempat lain ada nggak kira-kira? Kalau Sumatera kebanyakan ya, yang paling sebenarnya kalau ngomong paling banyak penghasil madu hutan itu dari Jambi juga banyak. Oh, dari Jambi juga ada ya. Kepulauan Riau ada. Ya sampai Aceh saya rasa sih ada semua. Ada semua ya. Produksi madu hutan, karena Sumatera masih dikatakan masih banyak hutan. Ya, benar-benar masih banyak hutan. Dan madu ini juga kan bisa dibilang proses pengambilannya sangat iya. susah ya. Dan beresiko, apalagi kan yang saya tahu, kalau madu hutan itu dia biasanya di atas pohon. Nah, untuk proses pengambilannya sendiri itu untuk satu sarang itu bisa menghasilkan berapa kilo madu? Oh, bermacam-macam ya Mas. Jadi tergantung kita, itu kan berdasarkan umur ya. Karena kalau misalkan petani hutan itu mereka ada database, ini pohon A misalkan dia ada beberapa sarang, itu ada database-nya, dimulai dari kapan lebah itu mulai membuat sarang. Oh gitu. Berarti mereka tuh nggak sembarangan panen ya? Enggak. Jadi misalnya di satu pohon nih, mereka sudah ambil, mungkin pohon yang ini nggak akan diambil lagi ya mereka ya? Iya, akan ada jeda waktunya gitu. Itu kira-kira berapa lama? Paling cepat itu 3 bulan Mas. Oh, 3 bulan 3 ya? bulan atau 4 bulan baru bisa Mereka dipanen sudah lagi. produksi lagi gitu ya? Dan itu umur madu sudah mendekati tua ya. Oh, jadi sudah matang gitu. ada kriteria khusus ya untuk memanen madu itu ya? Dalam artian usia 4 bulan baru bisa dipanen gitu. Nah, masalahnya kalau lebih lama usianya. Nah, itu kalau lebih lama, kalau itu akan apa ya, hasil madunya akan berkurang Mas. Oh, gitu. Jadi lebih banyak ke anakan lebahnya nanti. Oh, jadi untuk pemanenan ini sendiri dalam kurun waktu 3-4 bulan berarti ya? Itu untuk hasil madu yang sudah matang dan lebih banyak hasilnya gitu. Untuk siap dikonsumsi gitu ya. Kalau terlalu lama, misalkan 6 bulan atau 7 bulan baru dipanen, itu akan lebih banyak anakan lebahnya daripada madunya nggak ada gitu ya? Ya ada, tapi hanya sedikit. Hanya sedikit ya. Oke. Nah, untuk khasiatnya sendiri nih, kan kebanyakan sahabat dulur yang ada di Indonesia ini kan belum tahu nih khasiat madu tawon-gung ini apa aja gitu. Ini berbagi pengalaman aja Mas. Berbagi pengalaman. Kalau kita bicara tentang khasiat ya, kita kalau kembali lagi ke sugesti kita masing-masing gitu kan. Jenis obat apapun kalau sugesti kita bagus, benar obat itu akan manjur buat kita gitu kan. Tapi untuk pengalaman saya pribadi, saya konsumsi madu masih dari zaman saya belum punya anak, saya sudah konsumsi madu rutin gitu ya. Nah, di situ yang saya rasakan adalah saya nggak pernah merasa sakit mah. Oh gitu. Salah satu khasiat dari tawon-gung ini ya. Saya konsumsi sebelum makan, saya konsumsi, kadang juga setelah makannya saya konsumsi gitu. Jadi ya itu yang saya rasakan, terutama di dalam tubuh itu saya nggak pernah ngerasain sakit mah tuh kayak mana gitu, setelah saya konsumsi madu, rutin konsumsi madu. Berarti buat orang yang sakit mah nggak ada kendala ya? Seharusnya konsumsi ini ya, malah bisa sembuh dalam artian kan? Iya, bisa dikatakan ini kan bisa dibilang probiotik juga ya. Asalnya ini kan dari sari bunga. Ya bisa dibilang kita juga konsumsi madu ini sama aja kita konsumsi buah-buahan, konsumsi sayuran, sama sebenarnya. Gitu loh. Jadi untuk maaf saya potong, untuk takarannya sendiri nih Mas, kan Mas Angger kan ada riwayat sakit mah nih ya. Itu untuk cara konsumsi madunya ini sendiri sebelum makan apa sesudah makan? Kalau saya dulu terapi pertama kali untuk emah ya, untuk emah itu saya sebelum makan, minimal 15 menit sebelum makan. 15 menit sebelum itu 1 sendok aja. Dan saya lakukan 5 kali sehari. 5 kali ya? Untuk konsumsi rutinnya. Tapi kalau untuk apa ya, pada jadwal makan itu saya konsumsi sebelum makan. Sebelum makan ya. Kalau rutinnya 5 kali. Berarti
madu ini bisa mengobati sakit mah. Berarti yang punya sakit mah ini nggak usah harus konsumsi obat yang terlalu berlebihan gitu ya untuk mengurangi rasa sakit. Cukup dengan konsumsi madu ini pun asal dilakukan dengan rutin bisa dengan takaran yang yang benar, pas gitu ya, bisa mengobati sakit emah gitu ya. ya insya Allah bisa. Menarik juga sih ini ternyata. Nah untuk madu ini saya ini masih penasaran nih mas, untuk pemasarannya sendiri dapatnya dari mana sih? Kayak orang nih misalnya saya mau beli, oke lah kalau saya kan tahu sama Mas Angger saya bisa telepon. Nah untuk yang lain yang ada di seluruh Indonesia nih pengen dapetin madu hutan murninya Mas Angger dari tawon gung atau tawon apis dorsata, itu mereka belinya di mana? Oh iya, saya kebetulan baru rilis juga toko di Bukalapak mas. Jadi mungkin nanti mas bisa sampaikan linknya di Oke nanti ya. deskripsi ya kan. Kalau memang ada itu yang membutuhkan kita sediakan itu, atau ya kontak langsung ke WA saya juga Ada kontaknya? ada. Oke nanti tolong disebutin atau dicantumin nanti biar ini biar Siap. sahabat dulur yang ada di Indonesia ini bisa beli, manfaatnya juga bisa dirasakan. Yang belum tahu tawon gung atau tawon apis dorsata ya bisa di searching langsung deh ya. Ya. Khasiat, kegunaannya, manfaatnya serta pokoknya apa aja deh tinggal di searching aja. Kalau berbicara tentang manfaat tadi mas ya, kembali lagi ke situ, itu hanya salah satu mas ya. Ya. Itu berdasarkan pengalaman saya gitu kan. Sebenarnya ya ada hal yang lain juga, ya, entah itu suges atau apa saya juga kurang tahu, tapi itu yang saya rasakan ketika saya rutin konsumsi madu. Jadi saya ini kan lebih banyak kerja malam mas. Saya kerja malam. Nah, walaupun saya kerja malam, saya tuh nggak pernah merasakan namanya apa kekurangan darah, anemia. Itu nggak pernah gitu. Bener juga, berarti dengan konsumsi madu rutin ini bisa salah satunya bisa mengurangi sakit mah, gejala anemia itu bisa ini ya. Bahkan kemarin sempat ya corona juga ya. Saya sempat terpapar corona waktu itu, pengalaman saya main ke tempat saudara. Ternyata ketika setelah kami main esok harinya itu saudara itu positif. Ya, jadi saya asumsikan nggak mungkin saya nggak terpapar gitu. Tapi saya nggak merasakan apa-apa untuk corona itu. Berarti Mungkin bisa dibilang ya, kalau ada klaim bahwa madu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, ya saya merasakan itu manfaatnya di iya, situ. iya. Karena kan sekarang banyak nih madu-madu gitu kan beredar, cuman untuk madu tawon gung ini kan mungkin kebanyakan belum ada yang paham gitu kan. Makanya ya untuk terutama ya masyarakat Lampung sih termasuk beruntung lah bisa dapetin tawon gung atau tawon apis dorsata ini dalam bentuk kemasan yang sudah berbentuk madu. Jadi untuk kalian yang pengen beli madu hutan murni tawon gung ya bisa langsung aja kontak Mas Angger atau di link Bukalapaknya tadi Mas ya. Oh iya, Oke, siap. Oke, Lur, sekian dulu wawancara gua sama Mas Angger. Ya, kalau kalian pengen tahu atau pengen beli ya langsung aja datang. Alamatnya di mana nih Mas? di Perum Polri Haji Menak. Oh, di Perum Polri Haji Menak. Nanti kita cantumin link WA sama link toko Bukalapaknya. Oke, Lur.